Marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kita berdoa. Biarkan Tuhan kami selalu meminta kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Karena kami tahu Tuhan selalu ingin kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Biarkan akal budi dapat kami pergunakan saat ini dan firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-47, yang saya bacakan demikian. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Amin. Saudaraku, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-47 ini adalah bagian dari kesaksian Yesus tentang siapa dirinya. Dia katakan bahwa dia adalah orang yang telah disaksikan oleh Musa melalui apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Dan Yesus katakan juga di dalam nas ini bahwa Yesus tahu bahwa orang-orang Yahudi telah menyelidiki kitab suci. Namun ternyata mereka tidak mau datang kepada Yesus, bahkan menolak Yesus. Dan orang Yahudi sebenarnya mereka menaruh pengharapan mereka kepada Musa dan mereka mencintai Taurat. Namun ketika mereka menolak Yesus, itu sama artinya dengan mereka menolak kesaksian Musa. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Karena ternyata Mesias yang mereka harapkan bukanlah yang seperti Yesus. Saudaraku, sebenarnya tidaklah kurang pengetahuan orang Yahudi tentang Mesias itu. Namun sepertinya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh kitab suci itu. Dan kita juga pada saat ini, saudaraku, juga orang-orang yang telah mengetahui apa isi dari kitab suci kita, dari Alkitab kita, apa firman Tuhan yang tertulis di sana. Bahkan kita telah membaca Alkitab ini berulang-ulang kali. Barangkali saudara adalah salah satu dari orang yang telah membaca Alkitab ini secara runut dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan juga yang telah membacanya berulang-ulang kali secara runut sampai selesai. Puji Tuhan, itu baik. Begitu juga ada
di antara kita termasuk saudara telah hafal ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Isi firman Tuhan itu hafal. Itu juga baik. Dan juga ada. Bahkan kita barangkali yang telah memiliki waktu khusus saat teduh untuk membaca Alkitab ini, tidak menjadi halangan ketika ia pergi, karena Alkitab telah ada di handphonenya. Ia bisa baca dimanapun ia berada. Saat dia melakukan perjalanan, entah di mana saja, ia melakukan segala kegiatannya. Ketika dia memiliki waktu luang, ketika dia memiliki waktu yang telah ia tetapkan, ia bisa baca Alkitab di mana saja. Jadi pada zaman sekarang ini tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak membaca firman Tuhan. Namun tidak perlu berkecil hati, saudaraku, bagi kita yang masih belum bisa membaca Alkitab ini, yang masih belum selesai membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu untuk bisa membaca firman Tuhan ini kembali. Dan pada hari ini, saudaraku, kita dapat melihat sungguh baik bagi kita membaca dan memahami firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Dan juga alangkah lebih baik lagi jikalau apa yang telah kita baca, apa yang telah kita pahami, apa yang telah kita hafal itu mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Alangkah lebih baik lagi itu. Dan khususnya nas kita ini, apa yang Yesus inginkan untuk kita lakukan? Yang Yesus inginkan adalah kita datang kepadanya. Yang Yesus inginkan adalah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena ia katakan pada ayatnya yang ke-41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Yang Yesus inginkan adalah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena itu baiklah kita selalu tekun membaca dan memahami firman Tuhan. Terlebih-lebih kita melakukannya dalam kehidupan kita. Dan mari datang kepada Yesus dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudaraku, sungguh-sungguh percayakah engkau kepada Yesus sebagai juru selamatmu? Tuhan memberkati kita.